Ini momen yang pas banget untuk kita liburan aja semua ke Jogja sama-sama. Kita udah terlalu lama gak ngumpul bareng. Menikmati hasil karya seni merupakan kenikmatan tertinggi bagi para seniman. Itulah yang dirasakan oleh Dian Sastrowardoyo usai berusaha payah membintangi adegan demi adegan film Ada Apa Dengan Cinta 2, di mana ia disandingkan dengan Nicholas Saputra. Dengan wajah yang tampak puas, Dian mengekspresikan kekagumannya terhadap hasil kerja tim yang menurutnya fenomenal. Writer, great one. Bagi Dian, film Ada Apa Dengan Cinta sequel kedua melebihi ekspektasi. Bahkan ibu satu anak ini terbawa perasaan ketika mendapat kesempatan sebagai salah satu pemain yang dipilih untuk menyaksikan pertama kali film garapan sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana ini. Jadi kalau pemain saja bisa baper alias terbawa perasaan, berarti betapa memukaunya film tersebut. Jahat. Gue aja ikut syutingnya baper, gimana semua orang ya mbak? Baper abis. Gue tuh kayak harus abis nonton, gue termasuk 2 pemain yang beruntung yang punya kesempatan bisa nonton duluan. Dan kayaknya film ini bisa menjawab dahaga sekian banyak penggemar atas segala pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan yang ditinggalkan oleh Ada Apa Dengan Cinta 1. Gue cukup confident kayaknya orang-orang bakal suka. Dan mudah-mudahan sukses. Karena gue aja nonton, ada banyak banget hal yang harus gue proses pada hari itu. Setelah nonton, gue kayak bentar. Boleh diem dulu nggak? Bentar. Kayak setelah nonton tuh kalau dari studio gue kayak pengen diem dulu, bengong-bengong, membiarkan itu menyerap dulu karena banyak banget yang harus diproses. Dan akhirnya itu berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Jadi harus nonton lagi kan? Jadi harus nonton lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Selain menjawab segala pertanyaan yang membingungkan di sequel pertama, film Ada Apa Dengan Cinta 2 menurut para pemainnya memiliki makna yang bervariasi. Bagi Adinia Wirasti, sequel kedua tidak hanya soal kesempatan kedua, tapi juga tentang cinta, persahabatan, dan banyak lagi. Sedangkan bagi Dian Sastrowardoyo, sequel kedua menyodorkan kisah yang sangat menarik, memikat, dan inspiratif. Karena itu, Dian merasa dirinya jauh lebih nyaman menyaksikan Ada Apa Dengan Cinta 2 ketimbang yang pertama. Yang ini gue lumayan jauh lebih nyaman melihat yang kedua. Gak tau ya, mungkin karena lebih dekat sama diri gue sekarang ya. Menyakitkan lo melihat diri lo masih di umur segitu ya, so tau aja Atau gitu. kita belum melihat 10 tahun kemudian mungkin. Oh my god. Film ini tentang kesempatan kedua. This is about second chances. This is about love. This is about friendship. Saya udah nonton, mereka belum. Jadi saya suka dipelototin sama dia. Karena dia bisa saja spoiler dan kami itu nggak mau spoiler. It's my opinion. Ini ada It's my opinion. Iya, so masih aman sih. ini nggak ngerti bahasa bibir kan? Melihat antusiasme yang tinggi jelang penayangan perdananya pada tanggal 28 April 2015, sequel kedua film Ada Apa Dengan Cinta bakal menjadi karya yang monumental. Syuting di 3 kota, Yogyakarta, Jakarta, dan New York, dengan cinta yang kuat dan menyimpan banyak kenangan, tentu saja membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Tapi dari hasil yang kini mereka capai, Ada Apa Dengan Cinta 2 bakal melampaui kesuksesan Ada Apa Dengan Cinta pertama. Para pemain mengakui bahwa kerja keras mereka seperti terbayarkan. Berat ya. Tapi lebih kerasa kerja Jadi latihan. nggak ada yang enteng. Kerja nggak ada yang enteng lah gitu. Tapi bahwa maksudnya ini mood itunya tuh sangat menyenangkan kok proses ini. Sangat apa ya? Sangat seru lah sebenarnya. Ya berat lah pasti ya. Banyak yang harus dikerjakan gitu. Harus nyetin, harus reading, harus mendalami karakter waktu syuting juga. Banyak di Jogja kepanasan, di New York kedinginan gitu. Jadi banyak gitu kejadiannya. Tapi ya itu masih dalam kerangka menyenangkan. Tantangan udah pasti, karena kan udah 14 tahun berlalu, itu kan otomatis nggak bisa dong Maura tetap yang pecicilan kayak dulu apa segala macam, kan udah ngelewatin beberapa fase gitu. Jadi ya itu jadi tantangan juga, gimana bikin karakternya bisa tetap ada ciri khas kita masing-masing karakter, tapi juga make sense dalam artian sudah 14 tahun berlalu seperti apa perkembangannya. Masa sih nggak pengen tahu apa yang terjadi dengan Cinta dan Rangga dan teman-temannya dan cerita ini gitu kan? Ya itu yang menarik.
Film Ada Apa Dengan Cinta sequel kedua bisa jadi film sequel dengan rentang waktu terlama di Indonesia, 14 tahun. Meski rentang waktu yang terpaut sangat jauh, namun antusiasme para pemain yang sangat tinggi ketika sang produser memberitahukan akan dimulainya penggarapan sequel kedua, seperti penyemangat yang memacu suatu kerja untuk menghasilkan kreasi yang dijamin memuaskan para penikmatnya. Gimana tuh reaksinya? Ini berdua. Oh my god. Karena saya sekalian ceritakan seperti apa cerita sequel ini. Jadi nggak sekedar bilang bahwa kita mau bikin yang kedua nih. Tapi langsung diceritakan. Mau bikin yang kedua, jadi kita hubungin ketika ceritanya sudah jadi gitu. Saya sudah membuat ceritanya, saya berdua Riri menceritakan bareng waktu itu buat Nico sama Dian. Dan gila sih, maksudnya menceritakan kisah ini kepada para pemain ADC itu menurut saya amazing banget. Misalnya saya cerita ke hadapan Nico dan Dian gitu ya. Tapi mereka bisa gitu ngomongnya. Hah? Carmen gitu ya? Oh, Mili gitu ya? Gitu. Itu saking mereka udah saling udah menyatu banget. Saya cerita ke Sisi, dia bukan yang ngomongin peran dia. Oh, jadi Rangga? Hah, jadi Cinta gitu. They're so into the story gitu. Dan semuanya excited banget. Dan jelang pemutaran perdananya film Ada Apa Dengan Cinta 2 di bioskop, beberapa kegiatan terkait film ini digelar, di antaranya peluncuran novel Ada Apa Dengan Cinta dan pembacaan puisi yang dalam cerita filmnya merupakan hasil karya Rangga, karangan penulis Aan Mansyur. Mansyur berhasil melahirkan 31 judul puisi dalam kurun waktu 6 bulan, salah satunya berjudul Tidak Ada New York Hari Ini. Ini juga adalah bagian dari menyambut film Ada Apa Dengan Cinta 2. Jadi kalau teman-teman penggemar film ADC bisa ingin punya setup gitu ya sebelum nonton ADC 2, mau membaca lagi siapa Rangga, siapa Cinta, siapa mereka, Alia, bagaimana kisah Alia, bagaimana kisah Mili, Carmen, Maura, kita bisa membaca novel ini. Dan saya pikir sangat menarik karena ditulis dengan baik, dengan gaya novelisasi remaja yang tentu saja banyak bumbu-bumbu yang lebih dalam mungkin bisa diceritakan dibanding kita menonton film. Juga ada pembacaan perdana puisi-puisinya Aan Mansyur, seorang penyair yang kami ajak kerja bareng di film ADC 2. Jadi kalau penggemar puisi-puisi cinta nanti bisa membaca buku puisi yang isinya kurang lebih bagaimana Rangga menumpahkan perasaannya. Rangga itu kan seorang yang puitis, dia bahkan seorang penulis puisi sejak masa SMA-nya, dan Aan Mansyur mencoba menafsirkan Rangga dalam bentuk puisi. Saya adalah penggemar puisinya Aan Mansyur. Menurut saya dia penulis yang luar biasa banget dan romantis tapi juga sangat dekat dengan kekinian gitu ya. Jadi waktu itu setiap kali saya membaca puisi-puisi Aan, saya selalu merasa beginilah Rangga ketika menulis puisi, seperti inilah puisi-puisi dia sekarang gitu dalam bayangan saya gitu. Jadi waktu mau membuat ADC yang kedua ini, saya memberanikan diri gitu untuk mengontak Aan Mansyur. Kaget sih, kayak kenapa saya, bukannya banyak penyair di Indonesia gitu, tapi Mila Lesmana bilang, saya membayangkan karakter Rangga tuh emang di puisi setelah 14 tahun adalah puisi-puisi yang saya baca gitu. Ya udah, dengan rasa tegang juga karena maksudnya saya membayangkan Rangga ini kan banyak banget fansnya, maksudnya orang sudah punya ekspektasi tentang siapa Rangga dan tiba-tiba datang seorang Aan Mansyur memerecoki pikiran dia gitu. Tapi ya itu tadi, karena rasa ingin berterima kasih kepada ADC, karena itu yang membuat saya cukup percaya diri kemudian merintis karir sebagai penulis, terutama nulis puisi. Jangan lupa saksikan film Ada Apa Dengan Cinta 2 tanggal 28 April di bioskop kesayangan Anda. segera. Sidang lanjutan perceraian Dewi Rezer dan Marcelino Lefran yang beragendakan mediasi kemarin kembali gagal digelar karena Marcelino absen. Benarkah Dewi kecewa dengan sikap Marcel? Simak berita yang kami rangkai dengan kabar dari drama musikal Madagaskar yang akan digelar di Jakarta 5-7 Mei 2016. Ingin tahu berita lengkapnya? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.